Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, Dokter Kito dengan tema hari ini Batu Empedu. Saya kembali mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung saja hubungi nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Nah pemirsa juga bisa langsung saja komen pada postingan Instagram @tvri Bengkulu dengan edisi postingan Dokter Kito hari ini. Dengan tema kita sekali lagi Batu Empedu. Nah masih bersama dengan saya Dr. Elsa. Tadi dok kita membahas sampai pada gejala-gejala yang ditimbulkan daripada penyakit batu empedu ini ya dok ya. Bisa demam, bisa juga kuning. Jadi memang kalau batu itu sudah menghambat pada empedu yang menghalangi usus 12 jari itu pasti dia akan timbul gejala ya dok. Jadi bisa diketahui. Namun kalau bisa tadi yang dokter sampaikan ya dok ya, diperiksa langsung aja, konsultasikan ke dokter begitu ya dok ya. Benar sekali. Baik, ini bisa kita lanjutkan dok? Lanjut. Oke, baik dok. Kita lanjut ke penata laksanaan alias terapi. Oke. Nah, penata laksanaannya itu ada dua, ada yang namanya konservatif dan ada yang namanya kolesistektomi. Nah, terapi konservatif itu artinya diberikan obat-obatan pada pasien tersebut begitu. Nah, diberikan ya sesuai keluhannya. Kalau memang sudah infeksi, diberikan anti infeksi, kemudian diberikan obat-obatan yang sifatnya melarutkan batunya, kemudian ya kalau nyeri diberikan anti nyeri begitu. Di konservatif nih, konservatif kan artinya observasi, dilihat nih apakah respon atau tidak dengan obatnya, atau apakah menimbulkan gejala yang lebih berat lagi begitu. Nah, kalau konservatif nih dok, apakah bisa dilakukan tergantung sesuai tingkatan daripada penyakit empedunya ini sudah sebatas mana gitu? Ini untuk misalnya untuk yang rendah gitu, misalnya kalau rendah bisa dilarutkan ke lewat obat-obatan, jadi bisa dibuang melalui saluran misalnya BAB atau lain sebagainya. Itu berarti konservatif ini bisa dilarutkan ya dok ya? Kalau misalnya dari obat itu nggak bisa dilarutkan? Nah, makanya penata laksanaannya adalah bedah. Jadi penata laksanaan kolesistektomi itu adalah pembedahan. Nah, pembedahan ini dari dokter bedah ya, itu ahlinya tentunya ada dua jenis. Yang pertama memang di open, dibuka. Yang kedua laparoskopi. Nah, di lukanya itu minimal, kemudian pasien operasi hari ini besok bisa pulang begitu. Nah, keuntungannya ya pasiennya ya bisa nanti setelah dilakukan operasi tersebut, ini catatannya pasien-pasien dengan track yang bagus ya, artinya tidak ada penyakit penyerta, belum ada komplikasi kemana-mana, nanti ya bisa bagus lagi, hidup seperti biasa lagi begitu. Baik. Jadi terapinya ada yang terapi obat-obatan dan terapi pembedahan. Itu nanti tergantung lagi pertimbangannya saat pemeriksaan lebih lanjut. Oh. Begitu. Baik dok. Nah, Saya rasa udah habis ini ya. Oh enggak. oke. Oh Ada itu ya dok gambarannya. ya? Iya. Batunya kayak yang bulat-bulat boba gitu ya dok? Nah, jadi tadi ada 3 macam tipe batunya ya. Ada batu pigmen, ada batu kolesterol, ada batu campuran. Ini bisa dilihat nih kantong empedu yang sudah diangkat. Nah, kantong empedu ini meradang ya. Nah, waktu dibuka macam-macam bentukannya. Ini dibelah, ini sudah di luar ya, di luar dibelah, ternyata isinya ini kayak boba-boba, ini kemungkinan ya batu pigmen. Nah, ini dibuka, ini terlihat nih saluran empedu. Nah, ini nih yang ngambat-ngambat nih alirannya tadi. Nah, ini batu kolesterol dan ini campuran. Itulah hasil dari pembedahan. Nah, bisa terlihat kalau batunya itu banyak dan ukurannya itu besar, itu ya mau nggak mau tidak bisa lagi terapinya terapi konservatif atau terapi obat-obatan atau terapi observasi. Ya mau nggak mau diangkat. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut ya tadi bisa komplikasi ke mana-mana. Kasihan pasiennya.
Berarti itulah tadi keuntungan kalau diketahui lebih awal, jadi batunya mungkin masih kecil ya dok ya? Iya. Mungkin bisa dilarutkan begitu dok ya? Iya, jadi bisa diharapkan dilakukan terapi konservatif dengan memberikan obat-obatan. Nah, sehingga obat-obatan tadi tuh bisa melarutkan batu-batu. Biasanya itu dilakukan dengan batu-batu dengan ukuran yang kecil, kurang dari 1 cm biasanya. Kalau lebih dari 1 cm, dokter itu akan mempertimbangkan untuk dilakukan pembedahan atau batunya itu banyak gitu. Jadi memang untuk keputusan apakah ini dikonservatif atau dibedah, nah itu butuh pertimbangan lebih lanjut memang. Jadi ya kita sekali didiagnosa, kadang kan suka gitu ya, udah dibilang nih ada batu empedu, nah skip dulu, tahan dulu, cari second opinion. Akhirnya second opinionnya kalau ke dokter ya bisa lanjut gitu. Kadang second opinion ke tenaga yang lainnya. Yang lain. Sehingga penyakitnya berlarut-larut, komplikasi kemana-mana. Dan bahkan tadi ini kan bisa menyumbat, pecah, ya berbahaya, mengancam nyawa. Jadi batu empedu ini sebenarnya penyakit yang bisa disembuhkan kalau memang ditata laksana dengan baik gitu. Tapi kalau dibiarkan ini juga akan mengancam nyawa. Gitu. Berarti memang batu empedu ini penyakit yang bisa disembuhkan, tapi kalau dibiarkan ya bisa mengancam nyawa juga ya dok ya. Sekali, Baik, Mbak. menarik sekali ini dok informasinya, tentunya akan kita lanjutkan ya dok usai jeda pariwara berikut. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.